Jumpa lagi di Jagat Review TV. Banyak yang minta kita untuk membahas mengenai prosesor Intel generasi ke-11. Ya, saya nggak salah ngomong, 11. Tapi saya merasa bahwa sebelum kita nyampe ke secara keseluruhan prosesor generasi ke-11, ada part yang sangat menarik dari prosesor Intel generasi ke-11 ini. Apa itu? Ya, adalah Integrated Graphics Intel Iris Xe Graphics. Jadi ini adalah sistem grafisnya Intel yang terintegrasi di dalam prosesor. Dan tentu ini akan berada di dalam laptop-laptop tipis terbaru yang pakai prosesor Intel generasi 11. Oke, mari kita cek performanya seperti apa. Ya, kenapa ini menarik sekali kita bahas terpisah dan kita bahas duluan adalah karena memang Intel menjanjikan banyak sekali mengenai si Intel Iris Xe Graphics ini. Kita udah tahu bahwa Iris Plus sebelumnya itu adalah salah satu atau bahkan yang terkencang untuk integrated graphics di laptop yang tipis. Nah, kalau Intel bilang dia memperbaiki yang satu itu bikin lebih kencang lagi, ini akan jadi sangat-sangat menarik sekali. Kenapa? Karena ini laptop tipis, berarti harus irit daya. Irit daya kalau performanya naik 20-30% di sistem grafis, itu udah luar biasa banget. Sebelumnya aja udah banyak game yang jalan, apalagi kalau yang ini. Nah, game apa aja yang jalan? Tapi sebelum kita mulai, kita lihat dulu perbedaannya antara si Iris Xe Graphics ini dengan Iris Plus Graphics ya. Oke, kalau kita lihat dari secara arsitektur ini agak berbeda memang ya. Yang Iris Plus Graphics itu dari generasi 11 dan ini ada di Gen 12 untuk sistem grafisnya, untuk integrated processor grafisnya ya. Untuk execution unit itu juga beda. Iris Plus terdahulu pakai 64 yang paling kenceng ya. Sementara Iris Xe Graphics yang paling kenceng yang sekarang kita tes ini ada di 96 unit. Jadi memang naik. Dari frekuensi juga naik dari 1,1 GHz naik ke 1,3 GHz. Sementara itu support memori ini terkait ke prosesornya juga ya. Yang lama itu support DDR4 3200 MHz atau LPDDR4X 3733 MHz. Nah, yang baru itu support DDR4 3200 MHz atau LPDDR4X 4267 atau ada yang bilang juga 4266 MHz. Jadi dari sistem memori aja udah jadi lebih kencang sekarang. Oke, untuk laptop yang kita pakai ya bukan kita mau ngadu antar brand, tapi kita nemunya baru ini doang ya, sementara ini ya. Untuk laptop yang menggunakan Iris Xe Graphics atau yang menggunakan Tiger Lake atau prosesor generasi ke-11, kita menggunakan Acer Swift 3X. Adapun spesifikasinya adalah dia menggunakan prosesor Intel Core i7 1165G7, 11 depannya, berarti ini generasi ke-11, codename Tiger Lake, dengan RAM 16GB LPDDR4X 4267 MHz dengan dual channel. Jadi ini konfigurasi memorinya yang paling kencang ya. Kemudian untuk storage dia pakai 1TB SSD M.2 NVMe PCIe dan punya dua sistem grafis, integrated graphics dan ada discrete graphics sebetulnya, yaitu adalah Intel Iris Xe Max Graphics. Tapi kita nggak bahas yang discrete graphics ini, kita nggak akan bahas yang Xe Max. Nanti belakangan kita bahas yang Xe Max. Kenapa? Karena laptop yang paling banyak akan hadir itu adalah yang pakai Iris Xe tentunya ya. Nah, sebagai pembanding kita punya sebuah Lenovo Yoga S740. Ini adalah salah satu laptop terkencang yang menggunakan integrated graphics Iris Plus dari Intel. Prosesornya adalah Intel Core i7 1065G7. Lagi-lagi ini udah G7 ya. Codename Ice Lake. Memori atau RAM-nya itu ada di 16GB LPDDR4X 3733. Jadi ini yang paling kencang, memang settingannya dual channel juga. Storage 512 dan integrated graphics hanya ada integrated graphics doang ya. Jadi nggak ada discrete graphics-nya. Kita langsung aja masuk pengujiannya. Dota 2 kita mulai ya, 1080p quality preset fastest, rendering scale di 100%. Kita lihat Iris Plus Graphics atau yang lama, yang generasi ke-10 di scene berat bisa 60-70 fps dan scene ringan 110-120 fps. Sementara Iris Xe Graphics di scene berat di 60-70 fps, scene ringan 115-125 fps. Nggak kelihatan ada peningkatan. Tapi ini memang game ini udah cenderung CPU bound, jadi tergantung pada CPU banget. Lalu untuk CSGO ya, kita lihat 1080p quality setting di low. Iris Plus Graphics-nya atau yang lama itu scene outdoor bisa 90-150 fps. Sementara itu Iris Xe Graphics yang baru ya, itu bisa 100-180 fps. Ada peningkatan di sini walaupun ya 90 jadi 100 doang, nggak segitu hebatnya. Kita beralih ke PES 2021. 1080p quality preset di low, rendering scale di 80%. Iris Plus yang lama itu dapat 45-55 fps. Sementara Iris Xe Graphics itu stabil di 60 fps.
Nah, ini mulai kelihatan ini ya. Mulai kelihatan stabil dia. Kemudian, game sejuta umat pada saat video ini dibuat, Genshin Impact 1080p quality preset di lowest aja, ya namanya integrated graphics ya, tapi rendering skill tetap 1.1 kali ya. 1,1 kali. Dengan Iris Plus graphics kita masih bisa dapat 30 sampai 40 FPS. Wow, menarik. Ternyata kita masih bisa main game itu di laptop tipis ya. Dan bahkan sesekali dia lompat ke 45 FPS saat scene-nya ringan. Lalu bagaimana dengan Iris XE Graphics ya yang baru ini? Dia stabil banget di 60 FPS pada saat scene-nya ringan, dan di dalam battle ya. Dalam battle dia memang turun tapi cuma sampai 40 sampai 50 FPS dan cepat lagi balik ke 50 sampai 60 FPS. Luar biasa. Kelihatan banget bahwa sistem grafisnya pada saat dihajar itu ya si XE Graphics ini lebih kencang. Lalu bagaimana dengan GTA 5? Kita tes di 1600 kali 900. Oh iya, bukan 720p. Kalau GTA 5 harusnya bisa ya. Quality setting di normal aja. Iris Plus graphics bisa 40 sampai 60 FPS. Cuma memang game ini lumayan ya beratnya masih ya. Jadi kadang-kadang masih bisa drop sedikit di bawah 40 FPS. Lalu Iris XE Graphics gimana? Iya, dia bisa 45 sampai 70 FPS dan dropnya cenderung sedikit sekali di sini. Lalu mari kita beralih ke game yang memberatkan Iris Plus banget kemarin ya. Kita berharap Iris Plus bisa mainnya tapi agak susah memang. Ini adalah Shadow of the Tomb Raider. Kita set di 720p aja, quality presetnya di low aja. Temporal anti-aliasingnya di off ya. Dengan Iris Plus graphics kita dapat 20 sampai 25 FPS. Jalan sih jalan, tapi ya nggak enak gitu ya. Lalu kalau kita pakai Iris XE graphics gimana? Kita dapat 30 sampai 45 FPS. Ya, tiba-tiba game AAA yang lumayan berat ini Shadow of the Tomb Raider ya, bukan Tomb Raider 2013 ya. Ini tiba-tiba jalan dengan lumayan lancar ya. Kemudian gimana? The Witcher 3 kita tes juga ya, 720p quality preset di low. Kalau pakai Iris Plus graphics terdapat 45 sampai 55 FPS. Sudah lumayan sebenarnya. Tapi dengan Iris XE graphics kita dapat 55 sampai 70 FPS. Ternyata jadi kencang juga ya, lebih kencang lagi. Kita tes lagi F1 2020 1080p quality preset di low. Dengan Iris Plus graphic kita dapat 30 sampai 40 FPS. Sudah lumayan, tapi sayangnya kadang-kadang ada frame drop di bawah 30 FPS. Nah, kalau pakai Iris XE graphics gimana? Kita dapat 50 sampai 65 FPS. Tiba-tiba game balapannya satu ini jadi jauh banget lebih lancar di sini. Dan jangan lupa, XE Graphics ini dirancang untuk laptop tipis ya. Oke, kemudian untuk PUBG gimana? Kita coba PUBG 720p quality preset di very low, rendering scale 100%. Pakai Iris Plus graphics kita bisa dapat 30 sampai 40 FPS di area yang luas dan area yang banyak bangunan gitu ya. Masih bisa naik ke 50 FPS di dalam ruangan. Lalu kalau pakai Iris XE graphics gimana? Kita bisa naik sampai ke 50 FPS ya, 30 sampai 50 FPS fluktuatif, dan masih bisa naik sampai setinggi sekitar 70 frame per second di dalam ruangan. Wow, ini PUBG. Ya, ini PUBG. Ini bukan PUBG yang pakai emulator, ini PUBG beneran ya. Oke, kemudian yang berikutnya lagi adalah Fortnite ya, Fortnite 1080p quality preset di low, rendering scale di 100% di Iris Plus graphics. Terkenal dia bisa jalan memang 40 sampai 60 FPS. Tapi memang kadang-kadang sedikit drop di bawah 40, Jadi ya masih oke lah untuk main pakai si Iris Plus. Sementara dengan Iris XE graphics terdapat 50 sampai 70 FPS. Ya, kelihatan banget. Terus tiba-tiba begitu pakai Iris XE graphics jadi kenceng. Wow, luar biasa. Ya, jadi apa kesimpulan kita dapat dari pengujian 10 game tadi ya? Ya, kita bisa lihat bahwa game AAA dengan grafis yang berat itu kuat dijalankan pada frame rate yang cukup lumayan ya, Tentunya setting grafiknya harus disesuaikan ya. Ingat, ini laptop tipis ya. Game e-sports itu bisa dimainkan bahkan sudah nyaris sampai ke level kompetitif ya, bahkan ya. Untuk sebagian orang mungkin sudah sampai kompetitif ya. Dapat berjalan di 100-an FPS. Dia kuat menangani game dengan resolusi di atas 720p ya. Beberapa game jalan di 1600x900 ya. Bahkan ada yang 1080p jalan ya. Walaupun emang nggak semua, tapi paling nggak sudah pada jalan nih, game AAA-nya udah mulai berjalan semua ya. Di game yang GPU bound itu kelihatan banget bahwa si Iris XE yang baru ini itu unggul cukup jauh dibandingkan Iris Plus graphics yang sebetulnya itu integrated graphics yang kencang ya. Game yang tadinya kurang nyaman dimainkan jadi nyaman banget. Contoh Shadow of the Tomb Raider itu jadi nyaman sekali dimainkan. Sebagai catatan, kita masih belum mengatakan bahwa ini adalah sampel Tiger Lake dengan Iris XE graphics yang terbaik.
kita belum bisa ngomong begitu ya. Karena sejauh yang kami lihat di awal November 2020 ini, laptop dengan Tiger Lake itu cenderung masih cukup beragam performance-nya. Iya, kita nggak cobain cuma satu doang. Kebetulan ini yang kita ambil sampelnya untuk kita tampilkan kali ini. Sementara itu, jika ditanyakan perbandingan dengan Nvidia, mungkin kita akan bisa bilang bergantung pada game di tahap awal sekali ini performanya berkisar di antara MX 330 atau MX 250 dengan MX 350. Jadi akan pukul-pukulan. Kecenderungannya mungkin lebih dekat ke MX 350 ya, tergantung gamenya apa. Tapi analisa lebih lanjut akan kami lakukan setelah melihat lebih banyak sampel lagi untuk bisa memutuskan sebetulnya ini lebih mirip kemana atau berapa persen dari pembanding yang lain ya. Tapi setidaknya jika dibandingkan dengan Iris Plus yang terkenal super kencang untuk integrated graphics, Iris Xe ini sudah terlihat cukup jauh lebih kencang. Perlu diperhatikan ya bahwa peran bandwidth memori atau performa RAM itu sangat-sangat menentukan. Dual channel LPDDR4 4267 seperti di Acer ini akan jadi contoh yang sangat-sangat baik sekali. Lalu bagaimana performa untuk aplikasi video editing? Bagaimana kalau dengan aplikasi-aplikasi yang support quick sync seperti OBS, terus ya yang lain-lain lah yang support ya. Bagaimana kalau RAM-nya dipasang dengan konfigurasi yang lebih rendah? Itu nanti akan kita lihat dalam pengujian-pengujian laptop lain yang berbasis Tiger Lake ya. Belum sekarang. Seiring dengan makin matangnya driver dan optimalisasi dari gamenya itu sendiri ya, si Intel Iris Xe ini bisa jadi integrated graphics terbaik untuk solusi laptop yang tipis dan irit. Dan yang sangat menarik adalah kalau Tiger Lake datang mengusung laptop-laptop yang berlabel Evo ya atau Evo itu ya, itu yang irit daya seperti Project Athena, laptop tipis itu akan jadi menarik banget nanti ya. Oke, sampai di sini dulu icip-icip teknologi grafis Intel terkini dalam arsitektur Tiger Lake atau generasi ke-11 dari Intel ini ya. Nantikan review yang lebih lengkapnya lagi mengenai si prosesor dan generasi ke-11 ini sendiri yang untuk laptop tipis ini ya. Yang semua akan kami tampilkan setelah pengujian kami rampung semuanya. Saya Deddy Irfan, Jaga TV TV.